Dicabut kualifikasinya. Ketika semua orang mendengar itu, mereka merasa salah dengar. Mereka baru berani mengonfirmasinya ketika melihat ekspresi tercengang orang-orang di sekitar mereka. Tuan Feng memang mengatakan bahwa ia mencabut kualifikasi Xiao Chen untuk berpartisipasi dalam kompetisi antara 7 istana luar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kok kualifikasi Xiao Chen dicabut? Ini belum pernah terjadi sebelumnya, kan? Semua orang merasa bingung. Ini khususnya terjadi ketika Tuan Feng terdengar sangat tegas dan serius. Ia sama sekali tidak terlihat seperti sedang bercanda. Bahkan Qin Mu mengerutkan kening. Ketika ia menoleh ke Master Istana ketiga Istana Naga Emas, pihak lain menggelengkan kepalanya, juga bingung. Di kontingen Istana Naga Biru, Situ Chang Feng bertanya dengan kaget, kenapa kualifikasinya tiba-tiba dicabut. Master Istana pertama Yi Yun mendongak dan tersenyum canggung. Tuan Feng, apakah Anda bercanda? Pria tua berjanggut putih itu membalas dengan dingin, apakah Anda pikir saya orang yang suka bercanda? Kata-kata ini menegaskan pendirian Tuan Feng tentang hal ini. Kualifikasi Xiao Chen benar-benar akan dicabut. Selain kebingungan dan keraguan, para murid Istana Luar Naga Ilahi juga segera merasakan kegembiraan di hati mereka. Tiba-tiba, lawan yang kuat disingkirkan. Tahap kedua langsung menjadi jauh lebih mudah. Kami tidak yakin akan hal ini, sama sekali tidak. Mengapa kamu mencabut kualifikasi Junior Brother Xiao Chen? Bahkan jika kamu berasal dari kota naga leluhur, kamu tetap harus menjelaskannya, kan? Apa kesalahan Junior Brother Xiao Chen? Mengapa kamu mencabut kualifikasinya? Apakah kota naga leluhur menargetkan Istana Naga Surgawi kita? Sialan! Bagaimana bisa seperti ini? Para murid Istana Naga Surgawi berteriak dengan panik. Ini adalah pukulan yang terlalu tiba-tiba bagi mereka. Ini tidak dapat diterima, sama sekali tidak dapat diterima. Yi Yun, atur para muridmu. Ada yang ingin kutanyakan pada Xiao Chen. Kemarahan melintas di mata Tuan Feng. Setelah dimarahi, kepala istana pertama Yi Yun menahan amarah dan ketidakpuasannya. Kemudian, dia berkata, diam dulu. Biarkan Tuan Feng berbicara, aku juga ingin tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun Master Istana pertama Yi Yun merasa tidak puas, dia tahu bahwa Lord Feng dari kota naga leluhur tidak akan mengambil keputusan sembarangan. Tempat itu kembali sunyi. Lord Feng menatap Xiao Chen dengan serius dan bertanya, Xiao Chen. Aku ingin tahu, siapakah kamu? Apa sebenarnya identitasmu? Mengapa kamu menyusup ke Kekaisaran Naga Ilahiku? Apa rencanamu dengan bergabung dengan Istana Naga Surgawi? Xiao Chen merasa terkejut. Dia tahu bahwa identitas palsunya telah terungkap. Xiao Chen awalnya bukan orang dari Kekaisaran Naga Ilahi. Saat itu, ia harus memalsukan identitas demi memasuki Istana Naga Surgawi. Namun, itu bukan bagian yang penting. Bagian yang penting adalah mengapa Tuan Feng menyelidiki Xiao Chen. Apa yang salah? Xiao Chen tidak tahu. Kepala istana pertama Yi Yun terkejut mendengarnya. Tuan Feng mengatakan bahwa identitas Xiao Chen palsu. Itu tidak mungkin. Apa yang bisa dipalsukan tentang identitas naga berdarah campuran? Kekaisaran Naga Ilahi memiliki puluhan ribu pembudidaya naga berdarah campuran. Jumlah mereka terlalu banyak. Dalam keadaan biasa, tidak ada yang akan memberi perhatian khusus kepada mereka. Saya Xiao Chen, murid inti kelas surga Istana Naga Surgawi Xiao Chen. Saya adalah pembudidaya ras naga dan tidak dapat dikatakan telah menyusup ke Kekaisaran Naga Ilahi, jawab Xiao Chen lembut dengan ekspresi tenang. Tuan Feng berkata dengan dingin, Anda masih ingin berdebat. Saya telah memerintahkan orang untuk menggunakan jaringan informasi khusus kota naga leluhur untuk menyelidiki Anda. Menurut Anda mengapa tahap kedua tertunda begitu lama? Saya tidak akan membuat tuduhan buta tanpa bukti. Sebelumnya, ketika Lord Feng mengamati Xiao Chen, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa aura garis keturunan Xiao Chen tampak sedikit aneh. Itu bukan milik naga ilahi 6 warna, tetapi juga bukan naga sejati atau naga berdarah campuran. Lord Feng tidak bisa memastikan garis keturunan apa itu. Namun, jelas ada sesuatu yang aneh tentangnya, membuat Lord Feng curiga. Oleh karena itu, Lord Feng memerintahkan seseorang untuk menggunakan jaringan informasi untuk menyelidiki Xiao Chen. Akan baik-baik saja jika Lord Feng tidak menyelidiki Xiao Chen. Begitu itu terjadi, dia menemukan bahwa identitas Xiao Chen palsu.
Setelah menghubungkannya dengan garis keturunan yang aneh, dia memutuskan bahwa orang ini tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi antara 7 istana luar. Sampai Lord Feng menyelidiki masalah ini dengan benar, Lord Feng tidak akan membiarkan Xiao Chen masuk ke kota naga leluhur. Identitasnya palsu. Para pengikut istana naga surgawi merasa agak terkejut, tidak berani mempercayainya. Para pengikut istana luar naga ilahi merasa sama terkejutnya. Ekspresi mereka berubah aneh saat mereka melihat Xiao Chen memalsukan identitas, mengubah garis keturunan, dan menyelinap ke kekaisaran naga ilahi. Contoh-contoh seperti itu telah terjadi sebelumnya. Sebagai salah satu raksasa wilayah utara, kekaisaran naga ilahi dapat dianggap sebagai faksi super di alam besar pusat. Tentu saja, faksi lain akan mengirim pengintai atau mata-mata. Karena Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, itu adalah pengakuan diam-diam. Lord Feng menunjukkan ekspresi cemberut. Kupikir ada sosok yang benar-benar luar biasa muncul di Istana Naga Langit. Ternyata itu hanya mata-mata. Aku hampir membiarkanmu menyelinap ke kota naga leluhur. Untungnya, garis keturunanmu tidak menipu orang tua ini. Fraksi mana yang mengirimmu? Situasi berubah sangat cepat. Sebelumnya, semua orang memusatkan perhatian mereka pada kuda hitam yang menekan Qin Mu ini. Dalam sekejap mata, identitas Xiao Chen berubah, menjadi mata-mata. Lord Feng ingin menangkap Xiao Chen di tempat. Tidak ada fraksi. Aku hanya seorang kultivator ras naga yang berkeliaran di luar. Aku hanya tidak memiliki identitas. Lord Feng, kau bisa mengatakan bahwa aku memalsukan identitasku, tetapi jangan katakan bahwa aku seorang mata-mata. Sekarang setelah semuanya mencapai tahap ini, Xiao Chen tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Namun, kata, mata-mata, agak menghina. Master Istana Pertama Yi Yun dengan cepat berkata, Lord Feng, memalsukan identitas bukanlah masalah besar. Banyak kultivator ras naga berkeliaran di luar alam besar pusat. Garis keturunan ras naga Xiao Chen tidak mungkin palsu. Dia tidak mungkin seorang mata-mata. Kepala Istana Green Dragon Palace melangkah maju dan berkata dengan lembut, Tuan Feng, kita tidak bisa membuat keputusan tentang ini secepat ini. Ada beberapa kasus pemalsuan identitas di masa lalu. Ini bisa jadi masalah besar atau masalah kecil. Namun, tidak tepat menyebut Xiao Chen sebagai mata-mata dengan tegas. Tuduhan sebagai mata-mata memang cukup keras. Jika Xiao Chen dinyatakan sebagai mata-mata, itu praktis merupakan hukuman mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Karena kehati-hatian, Kepala Istana Green Dragon Palace angkat bicara untuk Xiao Chen. Melihat situasinya, Tuan Feng merenung sejenak sebelum menatap Xiao Chen dan berkata, selain identitas palsunya, garis keturunannya memiliki kecurigaan terbesar. Memang, seseorang seharusnya tidak melempar kata, mata-mata, begitu saja. Aku akan memberimu kesempatan. Kembalilah bersamaku ke kota naga leluhur. Setelah kami memverifikasi kebenaran garis keturunanmu, aku secara pribadi akan mendapatkan keadilan untukmu. Kembali ke kota naga leluhur dan menguji garis keturunannya. Xiao Chen secara kasar mengerti apa yang terjadi. Pihak lain terutama merasa garis keturunan Xiao Chen aneh tetapi tidak dapat mengetahui bahwa ia memiliki garis keturunan naga Azure. Xiao Chen telah meremehkan orang-orang di kota naga leluhur. Sementara naga surgawi yang dikurung di penjara naga langit berbintang telah mengatakan bahwa kebanyakan orang tidak akan dapat mengenali garis keturunannya, itu tidak berarti bahwa garis keturunannya tidak akan menimbulkan kecurigaan. Maaf, aku tidak bisa pergi. Xiao Chen, mengapa tidak? Kau harus pergi. Setelah kau memverifikasi bahwa kau memang dari ras naga, identitas palsumu tidak akan berarti apa-apa. Aku menjamin keselamatanmu, teriak Master Istana Pertama Yi Yun ketika ia melihat Xiao Chen menolak tawaran itu, tidak dapat mengendalikan emosinya. Xiao Chen merasakan kehangatan di hatinya. Namun, dia hanya bisa tersenyum pahit. Kepala Istana Pertama, aku bersumpah bahwa aku benar-benar seseorang dari ras naga. Namun, aku benar-benar tidak bisa pergi. Jika Xiao Chen pergi ke kota naga leluhur dan monster-monster tua di tempat itu keluar, mereka pasti akan mengenali garis keturunannya. Sampai sekarang, dia masih tidak tahu bagaimana ras naga Azure punah. Bagaimana mungkin Xiao Chen berani mengungkap garis keturunannya? Dia ingin pergi ke kota naga leluhur. Namun, dia tidak ingin memasukinya dengan metode seperti itu.
Setelah lebih dari 5 tahun mengembara dan menderita dengan gigi terkatup, Xiao Chen akhirnya mencapai titik ini. Sepertinya dia akan berhasil dan memasuki kota naga leluhur untuk bertemu orang yang ingin dia temui. Namun, saat dia setengah langkah lagi, semuanya berubah menjadi sia-sia. Urusan dunia benar-benar tidak dapat diprediksi. Kepahitan itu tak terlukiskan. Siapa yang bisa mengerti hatinya? Sebelum Lord Feng dapat berbicara, kepala istana ketiga Istana Naga Emas tersenyum dingin dan berkata, "Menarik. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu, berpikir bahwa kau berhak untuk menolak? Karena Tuan Feng sudah berbicara, kau harus pergi entah kau mau atau tidak. Mata-mata, kau pasti menertawakan kekaisaran naga ilahiku, berpikir tidak ada yang bisa menghentikanmu. Hari ini, aku akan mengalahkanmu atas nama Tuan Feng." Raungan naga keluar dari tubuh Qin Mu dari Istana Naga Emas tepat setelah kepala istana ketiga Istana Naga Emas berbicara. Qi naga mengelilingi tubuhnya saat ia melayang ke udara. Kemudian, ia meninju Xiao Chen. Pukulan ini tampaknya menyatu dengan dunia, dan kekuatan kaisar menyebar. Ini adalah tinju naga kaisar yang hanya bisa dipraktikkan oleh klan kerajaan naga emas. Kekuatan naga kaisar naga yang cemerlang melonjak keluar dari cahaya tinju dan menekan Xiao Chen dengan kuat. Ketika Tuan Feng melihat ini, ia sedikit mengernyit. Ia tahu bahwa Qin Mu ingin menggunakan kesempatan ini untuk menginjak-injak Xiao Chen, untuk melampiaskan kebenciannya yang berasal dari peringkat pertama yang direnggut darinya. Namun, setelah memikirkannya, Tuan Feng menyadari bahwa memang tidak tepat baginya untuk mengalahkan Xiao Chen sendiri. Bagaimanapun, Tuan Feng memiliki statusnya, dan tidak ada masalah dengan membiarkan Qin Mu melakukannya. Xiao Chen tahu bahwa peluangnya untuk melarikan diri dari tempat ini hari ini sangat tipis. Namun, dia merasa lucu bahwa Qin Mu yang tidak penting ini ingin menggunakan kesempatan ini untuk menginjak-injaknya. Kelompok naga tidak memiliki pemimpin di 4 lautan dan 8 arah mata angin. Dunia tidak adil, dan naga jahat berkuasa. Mengapa dia dihormati? Nasib tidak menguntungkan, hidup seperti kertas, Xiao Chen meraung, dan energinya beredar untuk tinju naga tertinggi, bersama dengan untaian misteri naga surgawi miliknya. Kekuatan. Naga yang nakal dan mengamuk segera meledak dari Xiao Chen, menghadapi pukulan yang menyatu dengan dunia dan memancarkan kekuatan naga kaisar naga yang cemerlang dan aura tak terbatas. Xiao Chen tidak menunjukkan kelemahan, membalas dengan pukulan dari tinju naga tertinggi yang dipenuhi dengan aspirasi yang tinggi. Tinju naga tertinggi. Itu adalah tinju naga tertinggi. Tinju naga tertinggi, teknik terlarang gerbang naga, terkenal. Semua murid inti kelas surga mengetahuinya. Namun, ketika semua orang akhirnya melihatnya sendiri, mereka merasa tercengang. Tinju naga kaisar. Teknik tinju kerajaan telah diwariskan dalam ras naga selama lebih dari 10.000 tahun. Teknik tinju ini terkenal karena tirani dan mengamuk, dikenal sebagai teknik tinju teratas dari ras naga. Teknik tinju ini juga memiliki penghalang yang sangat tinggi untuk mempraktikkannya. Hanya garis kaisar naga, klan kerajaan yang membawa keberuntungan kekaisaran, yang dapat mempraktikkannya. Ketika teknik tinju ini muncul, sebagian besar teknik tinju akan pucat di hadapannya. Teknik tinju ini terkenal di seluruh alam besar pusat. Hanya sedikit yang dapat dibandingkan dengannya. Namun, tinju naga tertinggi muncul lebih dari 100 tahun yang lalu. Tinju naga tertinggi menjadi teknik tinju paling tirani dari ras naga dalam sekali jalan. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengannya, bahkan tinju naga kaisar pun pucat jika dibandingkan. Namun, tinju naga tertinggi memiliki kondisi yang lebih keras untuk mempraktikkannya. Dendam dan kebencian yang terkandung di dalamnya sulit dikendalikan. Jika seseorang ceroboh, seseorang akan kehilangan hati dan jatuh ke dalam dao iblis. Kondisi yang keras, kesulitan untuk mempraktikkannya, dan fakta bahwa naga langit sebelumnya dikurung di penjara naga langit berbintang membuat teknik tinju ini seperti meteor. Teknik itu bersinar terang di langit kekaisaran, memancarkan cahaya yang paling cemerlang sebelum langsung menghilang. Setelah naga langit sebelumnya dikurung, Xiao Chen menjadi kultivator kedua yang memperagakan tinju naga tertinggi. Xiao Chen dan Qin Mu bertarung sengit di langit. Satu pihak menggunakan tinju naga kaisar yang agung dan ortodoks, dengan warisannya yang panjang,
dan pihak lain menggunakan tinju naga tertinggi yang tidak teratur dan tidak ortodoks, yang mengamuk karena ketidakadilan surga. Bang, 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 kekuatan tinju yang luas dan tak terbatas menggelegar seperti guntur yang memekakkan telinga di langit. Raungan naga terdengar di mana-mana dan bergema ke segala arah. Itu bukan hanya bentrokan dua teknik tinju tetapi juga pemahaman keduanya dan penggunaan martial daoras naga di balik teknik tinju. Kekuatan naga emas menyebar dan menutupi langit di belakang Qin Mu. Awan sejauh 5.000 km berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Rasanya seperti naga emas yang memancarkan kekuatan naga kaisar naga yang tersembunyi di dalam awan. Kemuliaan, kebanggaan, ketajaman, keberuntungan, dan naga ilahi tersembunyi di awan yang tak terbatas. Kekuatan naga yang luas mengilhami keinginan untuk tunduk. Di sisi lain, Xiao Chen yang berpakaian putih menunjukkan ketajaman. Rambut dan pakaiannya yang panjang berkibar tertiup angin yang diciptakan oleh Ki Pembunuh. Seluruh dirinya memancarkan ketajaman. Kekuatan naga-naga surgawi menyebar ke segala arah, mengamuk di surga karena tidak adil dan pada naga penguasa yang jahat. Raungan naga yang dipenuhi dengan keganasan, penolakan untuk tunduk pada kekuatan naga yang ortodoks, mengejutkan semua orang. Tidak seorang pun menduga Xiao Chen akan menggunakan tinju naga tertinggi untuk beradu dengan Qin Mu. Tidak seorang pun menduga tinju naga kaisar Qin Mu akan bangkit kembali dengan cepat dari kerugian awalnya. Bermandikan cahaya keemasan, Qin Mu tampak seperti dewa perang emas yang menghujani pukulan. Langit berguncang, dan tanah bergetar. Amarah kaisar naga adalah amukan surga, menyatu dengan dunia. Itu menggerakkan kekuatan surgawi dan mengejutkan para naga. Di tangga yang ringan, lelaki tua berjanggut putih itu menunjukkan ekspresi yang berubah-ubah. Kelompok tetua dari kota naga leluhur merasa agak terkejut, melupakan identitas Xiao Chen sebelumnya sebagai mata-mata. Di bawah tangga, hati Master Istana Pertama Yi Yun hancur. Master Istana Pertama Yi Yun tahu bahwa Xiao Chen menggunakan tinju naga tertinggi dengan sengaja. Tinju naga tertinggi mewakili studi bela diri tertinggi dari ras naga. Tanpa garis keturunan ras naga, berlatih tinju naga tertinggi tidak mungkin dilakukan. Jika seseorang tidak memahami misteri naga langit, seseorang tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu. Ini adalah keengganan untuk tunduk. Ini menunjukkan keengganan untuk tunduk pada kata-kata lelaki tua berjanggut putih itu, yang memanggilnya mata-mata dan ingin dia pergi ke kota naga leluhur untuk menyelidiki garis keturunannya. Namun, jika Master Istana Pertama Yi Yun bisa mengetahuinya, bagaimana mungkin Lord Feng tidak mengetahuinya? Master Istana Pertama Yi Yun mendesah dalam hatinya, mengingat temperamen Lord Feng, bagaimana dia bisa menahan ini? Orang ini benar-benar memberontak. Lelaki tua berjanggut putih itu, yang ekspresinya terus berubah di tangga ringan, mendengus dingin, dan kemarahan muncul di wajahnya. Bahkan jika lelaki tua ini mengatakan sesuatu yang salah, itu adalah fakta yang sangat kuat bahwa kamu memalsukan identitas dan memasuki kekaisaran naga ilahi. Apa salahnya ikut denganku ke kota naga leluhur? Semuanya akan menjadi jelas setelah itu. Menunjukkan tinju naga tertinggi di sini adalah tamparan di wajah lelaki tua berjanggut putih itu. Qin Mu, yang menekan Xiao Chen lagi di udara, memperlihatkan senyum dingin. Supreme Dragon Fist hanya biasa saja. Emperor Dragon Fist milik Qin Mu memang luar biasa. Tidak ada kekurangan pada teknik tinju ini, yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun, karena telah mengalami pengembangan sistematis sejak lama. Di sisi lain, Supreme Dragon Fist baru ada selama 100 tahun dan masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Mati saja. Saat itu, pamanku mengalahkan naga langit yang sombong itu. Hari ini, aku bisa menggunakan Emperor Dragon Fist untuk mengalahkanmu. Kaisar Naga Tinju, Raja Penguasa Dunia. Teriak Qin Mu, dan kekuatan naga yang sangat besar yang tersembunyi di awan sejauh 5.000 km tiba-tiba meresap ke dalam tubuhnya. Seketika, cahaya keemasan yang cemerlang meletus dari Qin Mu. Kekuatan Kaisar Naga hampir berubah menjadi besar. Boom! Ketika kekuatan naga menyapu, pelat formasi terlepas, tanah retak dan tenggelam. 25 tahun yang lalu, Kaisar Naga Emas Ungu menekan naga langit. Mungkinkah adegan yang sama terulang hari ini? Banyak murid Istana Naga Langit mengungkapkan ekspresi putus asa. Ketika Xiao Chen melihat pihak lain mengeluarkan jurus pembunuh,
dia mendengus dingin dan melambaikan tangannya tiba-tiba. Keadaan tinju naga tertinggi dari tubuhnya tersebar. Adegan seperti itu membuat banyak orang ketakutan. Apa yang direncanakan Xiao Chen? Namun, ki pembunuh yang luar biasa meledak keluar dari Xiao Chen di saat berikutnya. Segel 7 pembunuh Buddha. Xiao Chen menjadi seperti bunga teratai yang tidak menahan air atau matahari dan bulan yang tidak pernah tinggal di langit selamanya. Ki pembunuhnya melonjak keluar, setiap gelombang lebih tinggi dari yang sebelumnya, tumbuh menjadi 7 kali lipat lebih kuat. Ki pembunuh yang mengerikan menyebar ke segala arah, masuk jauh ke dalam hati setiap orang. Banyak murid semuanya merasa takut. Dasar badut penari, biarkan aku menunjukkan kepadamu tinju naga tertinggi yang sebenarnya. Xiao Chen mendengus dingin. Kali ini, dia tidak lagi mengarahkan tinju naga tertinggi dengan kebencian. Sebaliknya, dia menggunakan ki pembunuh untuk mengarahkan tinju naga tertinggi. Tinju naga tertinggi, mengamuk di surga yang tidak adil. Pada saat ini, ki pembunuh yang tak terbatas berkumpul dengan aspirasi luhur di hati Xiao Chen, mendorong emosinya ke ekstrim. Raungan naga kuno terdengar seperti lonceng di tubuhnya. Saat lonceng berdentang, naga itu meraung. Suaranya bergema tanpa henti. Itu adalah niat membunuh, amarah, dan aspirasi luhur yang tak terpadamkan serta kebanggaan di dalam hatinya. Pukulan ini mengamuk di surga yang tidak adil, melampiaskan pembangkangan hatinya. Xiao Chen menolak untuk tunduk pada naga jahat yang menguasai dunia ini. Dia menolak untuk tunduk pada lelaki tua kota naga leluhur yang memanggilnya mata-mata. Dia menolak untuk tunduk pada lelaki tua yang meragukan keaslian garis keturunan ras naga miliknya. Darah dan ki mengalir deras ke seluruh tubuh Xiao Chen. Pukulan ini juga mengaktifkan kebanggaan garis keturunan naga biru. Tanpa disadari Xiao Chen, garis keturunan naga biru menyatu diam-diam dengan misteri naga langit di dalam tubuhnya. Bang! Dua cahaya tinju yang mengerikan saling beradu dalam sekejap. Suara keras terdengar, dan cahaya terang muncul. Qin Mu, yang memancarkan kekuatan naga kerajaan ortodoks yang luas dan tak terbatas, menekan dengan kuat, ingin menghancurkan Xiao Chen di tempat dan menginjak-injaknya. Puci! Xiao Chen memuntahkan seteguk darah yang mewarnai pakaiannya menjadi merah. Tanpa menunjukkan rasa takut di wajahnya, Xiao Chen berteriak, "Bunuh!" Niat membunuhnya berkumpul sekali lagi. Krak, krak, Qin Mu agak terkejut menemukan kekuatan naga kaisar naga di tubuhnya retak perlahan ketika tinju yang dipenuhi dengan niat membunuh ini menyerangnya. Sebelum Qin Mu dapat merenungkannya, niat membunuh yang luar biasa di belakang Xiao Chen melonjak dalam gelombang. Bang, bang, bang. Pada akhirnya, kekuatan naga Qin Mu tidak dapat bertahan. Itu hancur di hadapan gelombang cahaya tinju. Qin Mu memuntahkan seteguk gumpalan darah yang terfragmentasi. Kekuatan naga di tubuhnya tersebar saat pukulan Xiao Chen menjatuhkannya. Semua tulangnya hancur, organ dalamnya hancur total. Dia menjadi pucat saat kekuatan hidupnya terus surut. Tinju naga tertinggi, memerintah para naga. Dengan semburan energi, Xiao Chen meninju lagi. Cahaya tinjunya berkumpul menjadi panji perang. Kekuatan naga yang tersebar di sekitarnya terus-menerus meresap ke dalam panji perang. Tidak, banyak murid Istana Naga Emas berteriak serak. Master Istana ketiga Istana Naga Emas memucat ketakutan. Dia tidak akan bisa menyelamatkan Qin Mu dengan kecepatannya. Tepat ketika pukulan yang pasti akan membunuh Qin Mu ini tampak, lelaki tua berjanggut putih di tangga cahaya itu berteriak dingin. Dia dengan ganas menyapu dan dengan kuat meraih panji perang yang berisi energi esensi sejati Xiao Chen, kehendak jiwa, dan niat membunuh yang tak terbatas. Retak, panji perang itu hancur, yang melukai jiwa dan pikiran Xiao Chen. Setelah memuntahkan seteguk darah, dia jatuh dengan keras ke tanah. Setelah, dengan santai mengayunkan tangannya, lelaki tua berjanggut putih itu berkata dengan dingin, "Xiao Chen dari Istana Naga Surgawi, kamu memalsukan identitasmu dan menyelinap ke kekaisaran. Kau tidak menghormati seniormu dan bertindak melawan tuan ini. Kau bahkan berencana membunuh Qin Mu dari Istana Naga Emas. Kau pantas mati, tangkap dan tangani dia." Ya, dengan perintah ini, banyak ahli ras naga segera muncul di sekitarnya, menyerang Xiao Chen, yang tergeletak di tanah. Tidak seorang pun menyangka bahwa Tuan Feng akan secara pribadi bergerak melawan Xiao Chen, bahkan menumpuk begitu banyak kejahatan padanya. Dengan ini, Xiao Chen tamat.
Sialan, dasar bajingan dari kota naga leluhur. Jelas-jelas Qinmu yang mencoba membunuh Xiao Chen. Oke, kau tidak punya bukti apapun, tetapi kau memutuskan bahwa Xiao Chen adalah mata-mata membencinya. Jika ada yang ingin menjatuhkan Xiao Chen, kau harus melewati aku, Murongyan, terlebih dulu. Akhirnya, Murongyan dari Istana Naga Merah tidak tahan lagi. Sekarang, setelah Murongyan melihat Tuan Feng secara langsung bergerak untuk melukai Xiao Chen, dia pun meledak. Mengabaikan tetua Istana Naga Merah yang mencoba menghentikannya, Murongyan melesat ke udara dan memulai pertarungan dengan para ahli ras naga yang terbang dari segala arah. Lindungi adik muda Xiao Chen. Bahkan, Murongyan pun bergerak. Bagaimana mungkin banyak murid Istana Naga Surgawi menunjukkan rasa takut? Para murid Istana Naga Surgawi hanya mengikuti kata hati mereka, melakukan sesuatu yang biasanya tidak berani mereka lakukan, yaitu melawan para ahli ras naga di sekitarnya. Adegan yang tadinya agak kacau itu langsung berubah menjadi kekacauan total. Para ahli ras naga yang menjawab panggilan Tuan Feng pun terhalang. Angin sepoi-sepoi yang sejuk bertiup di tengah kekacauan itu. Ayo pergi. Situ Chang Feng berkelok-kelok di antara kerumunan, mendukung Xiao Chen yang terluka, dan segera pergi. Pria tua berjanggut putih di tangga cahaya menunjukkan kemarahan yang luar biasa di wajahnya. Dia menyapu pandangannya ke seluruh tempat dan langsung mengunci Situ Chang Feng dan Xiao Chen, yang mencoba memanfaatkan kekacauan untuk pergi. Tidak kusangka kalian mencoba melarikan diri tepat di bawah hidungku. Kalian mencari kematian. Namun, tepat saat Tuan Feng hendak bergerak, dunia kecil yang terbuat dari api tiba-tiba muncul di hadapannya. Dunia kecil itu membesar, berubah menjadi negara yang lengkap. Kemudian, dunia kecil itu menghantam ke arah sekelompok orang di tangga cahaya. Ketika negara yang berapi-api itu muncul, itu benar-benar menghalangi penglihatan pria tua berjanggut putih itu. Selain negara ini, dia tidak melihat yang lain. Kemarahan Cakrawala. Yi Yun, apakah kamu tidak dapat bertahan dan juga bergerak? Lelaki tua berjanggut putih itu menunjukkan ekspresi dingin saat mengenali amarah Cakrawala ini, jurus dahsyat yang membuat Master Istana Pertama Istana Naga Langit, Yi Yun, terkenal di seluruh wilayah utara. Amarah Cakrawala ini jauh lebih dahsyat daripada yang bisa dilakukan Xiao Chen. Itu sangat lengkap, tampak tanpa celah, dunia nyata. Amarah milik naga leluhur Eon yang sangat sunyi memenuhi langit. Namun, yang terbang di atas adalah negara api, untuk sementara waktu memisahkan orang-orang di tangga cahaya dari kenyataan. Di dalam negara api, Master Istana Pertama Yi Yun muncul perlahan. Dia menatap lelaki tua berjanggut putih itu dan berkata, "Maafkan aku, Tuan Feng. Aku tidak pernah melanggar perintahmu sepanjang hidupku. Sekali ini saja, karena dia tidak ingin pergi ke kota naga leluhur untuk memverifikasi garis keturunannya dan mengklarifikasi ketidakadilan ini, biarkan saja dia pergi. Tidak peduli apa niatnya, biarkan saja dia pergi." Lelaki tua berjanggut putih itu telah hidup sangat lama. Ketika Master Istana Pertama Yi Yun masih muda, lelaki tua berjanggut putih itu sudah menjadi ahli generasi tua kota naga leluhur. Tuan Feng memiliki kekuatan yang mengerikan. Dalam hal persahabatan, dia bahkan pernah menyelamatkan nyawa Master Istana Pertama Yi Yun. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Master Istana Pertama Yi Yun menghalangi lelaki tua berjanggut putih dan para ahli kota naga leluhur lainnya. Seluruh tempat menjadi kacau. Pemandangan Master Istana Pertama Istana Naga Surgawi bergerak mengejutkan Master Istana-istana luar lainnya. Yi Yun sudah gila. Tidak disangka dia berani bergerak pada Lord Feng. Pikirkan tentang identitas Lord Feng, dia adalah penatua tertinggi gerbang naga. Yi Yun pasti benar-benar ingin mati. Mengapa orang ini melakukan ini? Intervensi Master Istana Pertama Yi Yun mengejutkan semua orang. Keterkejutan inilah yang memberi Situ Chang Feng kesempatan. Situ Chang Feng berubah menjadi angin yang menutupi Xiao Chen saat mereka pergi dengan cepat. Boom, boom, boom. Sebuah ledakan keras mengguncang udara. Gelombang kejut dari pertarungan antara Master Istana Pertama Yi Yun dan Lord Feng menyebar. Bola api mengerikan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, tampak seperti matahari yang menyala-nyala saat jatuh. Tidak seorang pun bisa sepenuhnya menghindari badai ini. Badai itu melukai parah para murid dan tetua istana luar yang gagal menghindar.
Teriakan menyedihkan terus terdengar. Berbagai kepala istana pulih dari keterkejutan mereka dan buru-buru mengambil tindakan untuk melindungi murid-murid mereka. Cepat, pergi. Cepat pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Cepat pergi. Gelombang kejut yang mengerikan dari pertempuran antara dua kaisar berdaulat dapat dengan mudah dibayangkan. Bahkan tokoh berdaulat tidak akan lolos tanpa cedera. Berbagai faksi di kota naga ilahi merasa sangat terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Banyak ahli melayang ke udara dan melihat ke kejauhan. Yi Yun dan tetua kota naga leluhur sedang bertarung. Apakah dia memberontak? Yi Yun adalah salah satu ahli langka dengan garis keturunan naga berdarah campuran. Mengapa dia melakukan ini? Hari ini tampaknya menjadi hari persaingan antara 7 istana luar. Ini masalah besar. Badai sebesar itu belum pernah muncul di Kekaisaran Naga Ilahi selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, ini terjadi di kota Naga Ilahi. Banyak faksi asing tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka merasa bingung, sepenuhnya bingung. Badai yang dipicu oleh Xiao Chen mencapai tingkat yang tak terkendali dengan gerakan Master Istana pertama Yi Yun. Ini mengejutkan semua golongan di kota Naga Ilahi. Siapapun yang memiliki sedikit kekuatan segera bergegas. Orang-orang ini perlu mencari tahu apa masalah besar ini. Di tengah kekacauan, Situ Changfeng membawa Xiao Chen menjauh dari pusat kekacauan. Xiao Chen berkata dengan agak lemah, "Situ Changfeng, terima kasih banyak. Lepaskan aku bisa pergi sendiri." Dengan akumulasi ras naga di kota Naga Ilahi, jika faksi tersembunyi mereka mencari Xiao Chen dengan sekuat tenaga, itu hanya masalah waktu sebelum mereka menangkapnya. Namun, langkah tiba-tiba Master Istana pertama Yi Yun mendorong masalah tersebut ke tingkat yang tidak dapat diselesaikan, menjadikan dirinya pusat badai. Ini membantu Xiao Chen, mengalihkan sejumlah besar perhatian dan kekuatan, memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Itu sudah cukup bagi Situ Changfeng untuk membantunya pada saat yang genting. Jika Situ Changfeng bersikeras dalam hal ini, dia hanya akan jatuh lebih dalam ke dalamnya. Masalah yang datang di masa depan hanya akan lebih besar. Situ Changfeng berkata, "Jangan bicara. Kamu tidak terbiasa dengan kota Naga Ilahi. Selain itu, kota itu mungkin sekarang disegel. Tidak peduli seberapa mampu kamu tidak akan dapat melarikan diri." Situ Changfeng tidak mengikuti saran Xiao Chen. Dia membawa Xiao Chen ke jalan terpencil sebelum berhenti. Kemudian, Situ Changfeng menatap langit dan berpikir keras sebelum berkata dengan cemas, "Mengapa mereka belum datang?" Tepat pada saat ini, kereta perang gantung langit bintang 3 muncul di langit. "Naiklah." Pintu kereta perang terbuka, dan Wei Hongfei dari Istana Naga Emas muncul. Situ Changfeng membawa Xiao Chen ke kereta perang gantung langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selain Wei Hongfei, ada orang lain di kereta perang itu, Duan Fei dari Istana Naga Hijau. "Saudara Duan, lihatlah luka-luka Xiao Chen," kata Situ Changfeng, agak khawatir, saat dia menyerahkan Xiao Chen kepada Duan Fei. Xiao Chen merasa agak terkejut saat dia melihat sekeliling. Sepertinya mereka telah mempersiapkan semua ini sejak lama. Wei Hongfei memperhatikan kebingungan Xiao Chen dan menjelaskan, "Ketika Tuan Feng mengatakan bahwa kamu memalsukan identitasmu, aku tahu bahwa semuanya buruk. Jadi, Duan Fei dan aku pergi lebih dulu untuk membuat persiapan agar kamu bisa melarikan diri. Kami meninggalkan Situ Changfeng dan Murong Yan di sana untuk mendukungmu. Tentu saja, kami juga mengambil beberapa tindakan lain. Namun, hanya ini yang bisa kami lakukan, mengingat pemberitahuan yang singkat." "Mengapa kamu membantuku? Identitasku palsu, dan garis keturunanku tidak pasti," tanya Xiao Chen lembut. Situ Changfeng dan yang lainnya saling melirik. Wei Hongfei menjawab, "Bagaimanapun, kita mengalami hidup dan mati bersama. Aku tidak percaya kau mata-mata. Garis keturunan ras naga di dalam dirimu juga tidak bisa dipalsukan. Bahkan jika dunia tidak mempercayaimu, kami saudara-saudara akan tetap mempercayaimu." Xiao Chen merasa tersentuh, tidak tahu harus berkata apa. Sejak zaman dahulu, ada banyak teman yang hanya datang di saat senang, tetapi hanya sedikit yang akan mengirimkan bantuan saat dibutuhkan. Mampu memiliki sekelompok teman yang berani menjulurkan leher saat seseorang sangat membutuhkan bantuan benar-benar sepadan. Saudara Wei, luka-luka itu terutama mengenai jiwa Xiao Chen. Akan sulit baginya untuk pulih dengan cepat.
Mengenai luka fisiknya, saya sudah berusaha sebaik mungkin. Wei Hongfei berkata, kita hanya bisa membiarkannya seperti itu untuk saat ini. Kereta perang penangguhan surga melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi melewati kota naga ilahi. Gelombang kejut dari kepala istana pertama dan Tuan Feng telah menyebar ke seluruh kota. Pertarungan antara dua kaisar berdaulat menyebabkan badai besar di kota kuno itu. Itu menjerumuskan seluruh kota ke dalam kekacauan. Banyak orang memanfaatkan kekacauan itu untuk mengambil untung dari kemalangan orang lain. Kekacauan meletus di mana-mana. Korps pelindung naga dari kediaman tuan kota dengan cepat dimobilisasi. Ketika kereta perang penangguhan surga tiba di atas gerbang kota, para pembudidaya ras naga di sana telah menyegelnya seperti yang diharapkan si Tu Changfeng. Siapa yang tahu berapa banyak batasan yang dipasang di gerbang kota? Kecuali seorang kaisar berdaulat muncul, mustahil untuk menerobos masuk. Kereta perang di depan, berhenti. Kota naga ilahi disegel, tidak seorang pun boleh keluar. Ketika suara itu memasuki kereta perang penangguhan surga, semua orang menunjukkan kecemasan di wajah mereka. Sebenarnya, para penjaga di gerbang kota juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya tahu bahwa kekacauan telah meletus di kota, dan kaisar berdaulat sedang bertempur. Menurut hukum militer, mereka harus segera menyegel kota. Tidak perlu menunggu perintah. Jangan panik, Wei Hongfei tetap tenang. Dia melangkah keluar dari kereta perang penangguhan surga dan memberikan sebuah medali. Tidak bisakah orang-orang klan Wei keluar? Medali itu mengejutkan para pembudidaya ras naga yang menjaga gerbang kota. Pemimpin penjaga ragu-ragu sejenak sebelum memverifikasi bahwa medali itu asli. Merasa agak bertentangan, dia berkata setelah beberapa saat, karena kamu dari klan Wei, tentu saja kamu boleh lewat. Kalau begitu, silakan. Terima kasih banyak. Wei Hongfei menghela napas lega. Dia memasuki kereta perang penangguhan surga sekali lagi dan menunggu pembatasan dicabut, lalu menyerbu keluar kota. Pemimpin penjaga gerbang kota sedikit mengernyit. Dia berkata dengan serius, catat ini. Meskipun orang-orang klan Wei tidak dapat diganggu, dia adalah orang pertama yang meninggalkan kota sejak kekacauan meletus di kota itu. Tuanku, mengapa Anda tidak memeriksa kereta perang itu? Memeriksa apa? Saya tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan sekarang, tidak ada informasi. Tokoh-tokoh utama mungkin sibuk menangani pertarungan antara kaisar berdaulat. Anda tidak perlu repot-repot tentang hal itu, catat saja bahwa dia meninggalkan kota itu. Kelompok itu meninggalkan kota begitu saja. Ini agak mengejutkan Xiao Chen. Jadi, mendengarkanku benar, kan? Dalam garis keturunan naga emas, klan Wei adalah faksi terbesar, selain dari klan kerajaan. Dengan bantuan saudara Wei, mengirim saudara Xiao keluar dari kota masih mungkin, si Tu Changfeng menjelaskan kepada Xiao Chen dengan senyum riang. Sekarang, Xiao Chen mengerti. Tidak heran penjaga gerbang kota memberi jalan kepada Wei Hongfei. Garis keturunan naga emas mengendalikan kota naga ilahi. Garis keturunan naga emas memegang status tertinggi dalam kekaisaran. Dengan identitas Wei Hongfei, mengirim Xiao Chen keluar sebelum semuanya beres bukanlah masalah. Sementara pelarian Xiao Chen dari kota tampak seperti keberuntungan dan kebetulan, itu sebenarnya karena bantuan teman-temannya. Tanpa saudara-saudaranya dari Istana Naga Surgawi melawan para ahli ras naga lainnya, menciptakan kebingungan, tanpa Master Istana pertama Yi Yun tiba-tiba menyerang, membawa badai ke tingkat yang tidak dapat diatasi, dan tanpa Wei Hongfei merencanakan ini, Xiao Chen tidak mungkin meninggalkan kota. Xiao Chen benar-benar merasa terkejut bahwa begitu banyak orang melangkah maju untuk membantunya setelah sesuatu terjadi padanya. Mengingat kekuatan gerbang naga, ketika mereka menyelidiki masalah ini setelah badai reda, semua orang yang membantu Xiao Chen tidak akan luput dari hukuman. Dengan pemikiran ini, Xiao Chen tidak dapat menahan rasa bersalahnya. Saudara Xiao, cepatlah pergi. Kami hanya dapat mengirimmu keluar dari kota ini. Sisanya masih tergantung padamu, kata Wei Hongfei dengan tenang sambil menatap Xiao Chen. Xiao Chen memiliki banyak hal untuk dikatakan di dalam hatinya tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya, dia tidak pandai berkata-kata. Jadi, dia hanya memberi hormat dengan kepalan tangan dan berkata, terima kasih banyak. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan hari ini. Jaga dirimu. Xiao Chen tahu bahwa situasinya mendesak.
Dia dengan enggan melirik kota naga ilahi, lalu ketiga orang itu sebelum dengan tegas berangkat. Melihat Xiao Chen pergi, ketiga orang itu menunjukkan ekspresi yang agak rumit, dengan rasa kasihan di mata mereka. Sungguh malang, kupikir kita bisa memasuki kota naga leluhur bersama-sama dan membuat jejak di wilayah utara, membawa ketenaran dan prestise bagi ras naga kita, Wei Hongfei mendesah, wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. Sebentar lagi, pengawal naga darah akan bergerak. Kita harus berpakaian seperti saudara Xiao Chen dan membantu mengalihkan perhatian darinya. Hanya itu yang bisa kita lakukan, kata si Tu Changfeng dengan cemberut setelah mengalihkan pandangannya. Pengawal naga darah. Saat menyebut pengawal naga darah, ketiganya menjadi agak serius. Itu adalah faksi tersembunyi di dalam kekaisaran naga ilahi yang menimbulkan rasa takut pada semua orang. Di pegunungan tak berujung di luar kota naga ilahi, Xiao Chen berdiri di atas puncak gunung yang biasa-biasa saja. Saat dia melihat ke belakang, dia tetap diam. Dia tidak menyangka persaingan antara 7 istana luar akan berubah seperti itu. Xiao Chen merasa agak dirugikan, agak tidak berdaya, dan bahkan lebih bersalah. Master istana pertama Yi Yun telah mengambil inisiatif untuk bertarung dengan tetua kota naga leluhur demi Xiao Chen. Saudara-saudara dan teman-teman Xiao Chen telah melawan kota naga leluhur untuk melindunginya. Dengan ukuran keributan itu, orang-orang ini semua pasti akan dihukum pada akhirnya. Kakak Xiao, kamu tidak akan pergi. Sang keluar dari prasasti alam semesta ilahi dan menatap Xiao Chen dengan agak khawatir. Sang khawatir tentang keadaan Xiao Chen saat ini. Dia tahu bahwa Xiao Chen menyalahkan dirinya sendiri dan akan kesulitan untuk tenang. Apakah aku terlalu gegabah? Paling buruk, aku hanya akan mengungkap garis keturunan naga Azure jika aku pergi ke kota naga leluhur, kata Xiao Chen lembut sambil menatap ke kejauhan. Xiao Chen selalu cepat dan tegas dalam cara dia melakukan sesuatu, jarang menyesali tindakannya. Namun, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang terlibat kali ini. Kenyataannya, Xiao Chen tidak bisa disalahkan atas banyak hal. Masalah telah mencarinya, Xiao Chen tidak mengambil inisiatif untuk mencari masalah. Si Tu Changfeng dan yang lainnya telah membawanya keluar atas kemauan mereka sendiri. Itu seperti ketika Xiao Chen mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan si Tu Changfeng dengan segala cara di lembah dewa yang sunyi. Xiao Chen hanya mengikuti kata hatinya. Namun, bahkan hati yang paling keras pun memiliki saat-saat kelembutan dan kelemahan. Sakit hati sulit dikendalikan. Pada hari ini, ketika impian Xiao Chen hancur, dia merasa sangat tidak berdaya. Ini adalah tanah tempat impian Xiao Chen hancur. Ketika impian hancur, hatinya hancur. Xiao Chen telah terombang-ambing selama 5 tahun, merasakan sakit hati selama 5 tahun. Dia hanya selangkah lagi untuk bertemu Liu Ruyue, tetapi impian itu hancur. Ketika Murong Yan menyerang dengan marah dan para pengikut Istana Naga Surgawi berkumpul bersama dan menyerang ke depan, retakan muncul di hati yang sombong dan keras kepala yang bersumpah untuk tidak pernah menyerah, sulit untuk menghindari patah hati. Xiao Chen sudah tidak merasakan hal ini selama bertahun-tahun, tidak sejak bencana besar di alam Kunlun dan pertempuran yang mengejutkan itu. Ayo pergi, Xiao Chen tidak tahan untuk terus menatap negeri impian yang hancur ini. Dia berbalik dan tidak melihat ke belakang. Kemana selanjutnya? Apakah kita meninggalkan kekaisaran naga ilahi? Sang bertanya. Aku harus memulihkan diri dulu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, badai di kota naga ilahi perlahan mereda. Setelah ledakan rumor awal, orang-orang akhirnya menemukan kebenaran dari informasi yang campur aduk. Siapa yang mengira seorang murid istana luar yang biasa-biasa saja akan mendorong 2 kaisar berdaulat yang mengerikan untuk bertarung di kota naga ilahi, menimbulkan badai. Xiao Chen, yang awalnya hanya seorang murid yang sedikit terkenal di istana luar, langsung menjadi terkenal di seluruh kekaisaran naga ilahi. Baik kaisar berdaulat yang agung maupun pemuja bintang yang rendah hati, mereka semua tahu tentang orang ini. Setelah Xiao Chen menekan Qin Mu dalam persaingan antara 7 istana luar, kota naga leluhur telah menemukan bahwa Xiao Chen memalsukan identitasnya, yang menyebabkan badai besar. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa si Tu Changfeng dari Istana Naga Biru, Wei Hongfei dari Istana Naga Emas,
semua murid inti kelas surga Istana Naga Surgawi, dan banyak lainnya semuanya telah membela orang seperti itu. Master Istana pertama Istana Naga Surgawi, Yi Yun, bahkan telah melawan salah satu tetua tertinggi kota naga leluhur tanpa mempedulikan hal lain. Semua ini agar mereka bisa mengirim satu orang ini keluar dari kota naga ilahi. Ceritanya terdengar sangat menggelikan, namun, orang-orang hanya akan menyebarkan hal-hal yang menggelikan. Seiring berjalannya waktu, orang-orang menggali masa lalu Xiao Chen, seperti kisah tentang bagaimana ia menebas klon raksasa Tian dan kisah tentang dirinya seorang diri menyelamatkan Legiun Naga Api. Kisah-kisah yang terdengar tak terbayangkan ini membuat semua orang takjub. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 7 hari kemudian, di sebuah kedai teh kecil di pinggir jalan di kota awan putih. Kerumunan orang di kedai teh yang agak terpencil ini jarang. Namun, masih ada beberapa orang yang minum teh dan mengobrol. Tidak disangka Xiao Chen ini belum tertangkap. Ini aneh. Sudah 7 hari sejak pencarian dimulai, tetapi tidak ada satupun penampakannya. Ini agak menggelikan. Para pengawal naga darah selalu sangat efisien, tetapi mereka sebenarnya tidak memiliki satu petunjuk pun. Ini benar-benar aneh. Aku mendengar sesuatu yang bahkan lebih menggelikan. Para ahli ramalan ras naga mencoba meramalkan lokasi Xiao Chen. Pada akhirnya, mereka semua menguras energi jiwa mereka, memuntahkan darah, dan pingsan. Setelah mereka bangun, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Sejak itu, tidak ada yang berani mencoba lagi. Haha, itu adalah seorang jenius yang kuat yang berhasil berlatih tinju naga tertinggi. Pasti akan ada sesuatu yang tidak biasa. Berbicara tentang tinju naga tertinggi, pernahkah kau mendengarnya? Rumor mengatakan bahwa Qin Mu, salah satu bintang kembar klan Qin, mengeluarkan tinju naga kaisarnya hingga batasnya, tetapi Xiao Chen masih mengalahkannya. Kenapa aku tidak mendengar tentang itu? Tinju naga kaisar telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Itu adalah teknik bela diri ofensif terkuat dari ras naga, yang dikenal sebagai Raja Teknik Tinju. Bahkan di seluruh alam besar pusat, teknik tinju yang dapat dibandingkan dengannya sangat langka. Siapa yang mengira itu akan kalah dari tinju naga tertinggi? Seorang peramal mengatakan bahwa keberuntungan Istana Naga Emas telah terpengaruh. Garis keturunan Naga Emas telah secara pribadi mengirim korps pelindung naga untuk membunuh Xiao Chen saat terlihat. Istana Naga Emas, bajingan-bajingan itu benar-benar kejam. Namun, ini masuk akal. Xiao Chen ini merupakan ancaman bagi dominasi mereka. Jika itu aku akan segera membunuhnya sebelum dia bisa tumbuh dewasa. Sosok berjubah di sudut kedai teh meletakkan cangkir tehnya, meletakkan beberapa spirit jade di atas mejanya, bangkit, dan pergi. Orang di balik jubah hitam itu adalah Xiao Chen. Dalam 10 hari, Xiao Chen telah pulih dari semua lukanya. Setelah sembuh, dia dengan hati-hati berjalan ke tempat ini. Pengejaran tidak begitu gencar di wilayah Istana Naga Putih. Mereka bahkan tidak menggeledah atau memeriksa orang-orang yang mencurigakan. Meskipun demikian, Xiao Chen tidak lengah. Ketika mencari informasi, ia memilih kedai teh terpencil ini daripada yang ramai. Namun, tidak banyak informasi yang berguna, hanya beberapa berita lama. Xiao Chen mendengar semua ini 3 hari yang lalu. Menurut berbagai rumor, Situ Changfeng, Mu Rongyan, para pengikut Istana Naga Langit, dan yang lainnya secara mengejutkan tidak menerima hukuman yang sangat berat. Kualifikasi mereka untuk memasuki kota naga leluhur hanya dicabut selama 1 tahun. Kemudian, berbagai istana luar mereka menangani mereka. Ini sudah merupakan hasil terbaik. Tampaknya kota naga leluhur masih memiliki ketenangan, mereka tidak mempersulit para pengikut. Kekhawatiran Xiao Chen hanyalah master istana pertama Yi Yun. Sampai sekarang, belum ada berita tentangnya. 1 jam kemudian, Xiao Chen tiba di pinggiran pegunungan Istana Naga Putih. Ia sudah mengelilingi Istana Naga Putih. Formasi dan batasan berlapis satu sama lain. Mencoba menerobos masuk akan mengakibatkan kematian. Xiao Chen bertanya, "Sang, apakah kau punya cara?" "Tidak masalah." Formasi mereka menggunakan momentum pegunungan dan makhluk hidup sebagai garis formasi. Aku bisa berkomunikasi dengan beberapa pohon kuno dan menggunakannya untuk menerobos masuk. Dengan sedikit kehati-hatian, kita bisa masuk. Bagus. Xiao Chen mengenakan topeng Dewa Kematian. Dengan sedikit usaha,
dia berhasil menyelinap masuk. Topeng Dewa Kematian memiliki efek mengisolasi semua aura. Bahkan seorang kaisar berdaulat tidak dapat mendeteksinya. Selama 10 hari terakhir, Xiao Chen mengandalkan Topeng Dewa Kematian untuk lolos dari deteksi berbagai pihak. Bila perlu, Topeng Dewa Kematian dapat membawanya ke kehampaan untuk mencegah deteksi. Istana Naga Putih sangat luas. Xiao Chen menyelinap diam-diam di bawah naungan malam, tidak menarik perhatian apapun. Mengikuti ingatannya, Xiao Chen menuju kediaman Liu Ruyun dengan hati-hati. Dengan mengandalkan Topeng Dewa Kematian untuk mengisolasi semua auranya, Xiao Chen menghindari banyak penjaga. Ketika bulan purnama terbit, Xiao Chen akhirnya tiba di danau yang dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi. Air danau tampak sebening sebelumnya. Di bawah kabut putih yang kabur, pemandangan malam dan cahaya bulan membuat danau tampak lebih dingin dan lebih sunyi. Sebuah paviliun yang indah terletak di tengah kabut putih di tengah danau, tampak tidak jelas. Pegunungan yang mengelilingi danau tampak sangat indah, naik dan turun di kejauhan. Air danau seperti batu giok yang sempurna dan tanpa cacat yang bertatahkan di antara pegunungan dan sungai. Dari tepi pantai, danau puitis itu tampak sangat panjang, membentang di antara dua pegunungan. Danau kecil ini memberi kesan lautan yang luas dan tak berujung. Adapun paviliun di tengah danau itu, naga dan burung phoenix yang diukir di atasnya tampak putih bersih melalui kabut. Paviliun itu berkedip-kedip dengan cahaya yang mengalir yang tampak hijau giok ketika terpantul di riak air yang menyebar di permukaan danau. Aku sudah sampai, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri sambil menatap paviliun itu. Tempat di mana Liu Ruyue tinggal di Istana Naga Putih adalah tujuan Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen tidak bisa pergi ke kota naga leluhur, dia tidak melupakan tujuan awalnya datang ke Kekaisaran Naga Ilahi. Sosok Xiao Chen melintas saat dia terbang tanpa suara. Sosoknya melayang di atas permukaan danau seperti burung layang-layang, dengan lembut melayang untuk mendarat di atap paviliun. Dia tidak masuk, karena ada seseorang di dalamnya. Di paviliun, Liu Ruyun memegang lukisan siluet Xiao Chen saat dia berkata dengan kesal, Xiao Chen yang tidak fleksibel itu. Xiao Chen bodoh, kau berjanji akan pergi ke kota naga leluhur bersamaku. Mengapa kau membuat keributan besar seperti itu? Itu hanya identitas. Jika kau memberitahuku, aku bisa meminta ayahku untuk memberimu satu. Itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Bajingan yang tidak bermoral, bagaimana kau bisa pergi seperti itu? Setidaknya kau harus memberitahuku bahwa kau aman. Aku akan menusukmu sampai mati. Menusukmu sampai mati. Saat Liu Ruyun yang tampak gagah berani dan berambut pendek berbicara, matanya berkaca-kaca. Gadis ini tidak tahu mengapa dia merasa sangat sedih. Dia merasa ingin menangis, dan dia melakukan sesuatu yang kekanak-kanakan, melubangi banyak lukisan. Lukisan-lukisan berserakan di tanah, semuanya berlubang. Jelas bahwa ini bukan hari pertama Liu Ruyun di sini. Liu Ruyun pergi, merasa malu, hanya saat hari sudah larut malam. Xiao Chen menghela napas pelan. Setelah Liu Ruyun pergi jauh, dia diam-diam memasuki paviliun. Liu Ruyun pernah berkata bahwa ketika Liu Ruyue punya waktu, dia akan kembali untuk tinggal sebentar. Waktunya tidak memiliki pola, tetapi disinilah dia tinggal di Istana Naga Putih. Xiao Chen menunggu dengan sabar. Mungkin dia memiliki kesempatan untuk bertemu Liu Ruyue sebelum keberangkatannya. Dia hanya bisa menyerahkan kesempatan ini ke surga dan mencoba peruntungannya. Namun, dia tidak memiliki banyak harapan. Waktu berlalu. Segera, 1 bulan telah berlalu. Xiao Chen sudah merasa putus asa. Selama periode ini, Sang telah mendesaknya beberapa kali untuk segera pergi. Istana Naga Putih dipenuhi oleh para ahli. Begitu mereka menemukan Xiao Chen, hanya kematian yang menunggunya. Kakak Xiao Chen, sudah waktunya untuk pergi. Kau harus segera meninggalkan Kekaisaran Naga Ilahi. Kau tidak bisa tinggal di Istana Naga Putih ini lebih lama lagi. Suara Sang datang dari prasasti alam semesta ilahi. Xiao Chen sudah menunggu beberapa hari. Dia telah berjanji pada Sang beberapa kali bahwa dia akan pergi, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tetap tinggal. Xiao Chen menghela nafas, aku akan pergi setelah malam ini. Sepertinya aku ditakdirkan untuk tidak bertemu dengannya. Namun, jika aku pergi, aku benar-benar tidak tahu kapan aku akan pergi. Seseorang ada di dekat sini.
Tepat pada saat ini, Xiao Chen dan Sang merasakan seseorang perlahan berjalan di atas danau. Itu bukan Liu Ruyun. Dalam sebulan terakhir, Liu Ruyun telah datang beberapa kali. Xiao Chen dan Sang sudah sangat akrab dengan auranya. Benar saja, seseorang datang. Riak-riak air menyebar di permukaan danau di bawah malam. Seorang wanita berpakaian sederhana dengan keanggunan yang luar biasa tiba di depan paviliun di tengah kabut putih yang kabur. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Orang ini tampak familiar dengan jalannya, langsung menuju ruang belajar. Ketika dia melihat kekacauan di lantai, dia sedikit mengernyit. Kemudian, dia tertawa pelan, gadis itu, dia datang ke kamarku dan mengacaukannya lagi. Jelas, orang ini tahu bahwa Liu Ruyun telah melakukan ini. Selain Liu Ruyun, tidak ada orang lain yang bisa memasuki paviliun di tengah danau. Dia menunjukkan ekspresi santai. Dia tidak memperhatikan orang yang menatapnya dari balok atap. Sepasang mata, satu-satunya hal yang terungkap di balik topeng, kehilangan kejernihan sebelumnya, menjadi lamban. Itu benar-benar dia, Liu Ruyue dari puncak Qingyun, orang yang membuat Xiao Chen jatuh cinta padanya dan menunjukkan perasaannya padanya di puncak gunung yang tinggi itu. Selama bertahun-tahun dia tidak melihatnya, dia telah banyak berubah. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah keanggunannya. Sama seperti sebelumnya, persis seperti yang diingat Xiao Chen. Namun, sekarang dia memancarkan aura suci dan mulia, yang menghalangi kata-kata kotor. Dia memiliki pesona yang luar biasa, tetapi tidak membangkitkan nafsu. Ini terasa kontradiktif dan menarik. Tidak heran seluruh kekaisaran naga ilahi mengenal putri suci naga putih. Siapa yang bisa dibandingkan dengan pesona seperti itu? Dia terlalu banyak main-main. Aku benar-benar harus memarahinya. Ketika Liu Ruyue melihat lubang-lubang dengan berbagai ukuran di lukisan-lukisan itu, dia tampak kesal. Saat Liu Ruyue melihat lukisan siluet itu, kebingungan dan sentimen lembut muncul di wajahnya. Mengapa aku hanya perlu melihat siluet ini dan aku merasa rileks? Namun, aku sama sekali tidak dapat mengingat siapa dia. Siapa itu? Tepat pada saat ini, suara aneh mengejutkan Liu Ruyue. Xiao Chen tidak dapat menahan diri, dengan lembut melayang turun dari balok atap. Liu Ruyue bereaksi dengan kecepatan dewa, segera melemparkan serangan telapak tangan. Mengingat kultivasinya di tahap berdaulat, jika serangan telapak tangan itu mengenai Xiao Chen, itu akan tak tertahankan. Wosh! Xiao Chen tiba-tiba tersadar. Sosoknya melesat saat ia menghindari serangan telapak tangan. Kemudian, ia terbang keluar jendela. Berani sekali kau, bahkan berani menerobos masuk ke kamarku. Niat membunuh terpancar di mata Liu Ruyue saat pedang pendek bersarung muncul di tangannya. Kemudian, tubuhnya berubah seperti cahaya yang mengalir saat ia mengejar. Liu Ruyue berhasil mengejar dan mendarat di depan Xiao Chen, menghalanginya. Dentang, ia tidak ragu untuk menghunus pedang pendeknya. Ki pembunuh yang dingin segera menyebar, dan suhu di atas danau anjlok. Pedang Liu Ruyue memancarkan cahaya dingin dan tajam, memantulkan cahaya bulan yang lembut. Angin sepoi-sepoi bertiup di sekitarnya. Rasanya seperti daun-daun willow beterbangan. Saat dia menghunus pedangnya, auranya tampak menyatu dengan gunung dan sungai. Liu Ruyue mengunci Xiao Chen. Selain beradu langsung, tidak ada cara untuk menghindari serangan pedang ini. Kabut dingin menyebar di atas danau jernih yang diterangi oleh bulan purnama di langit malam yang luas. Cahaya pedang yang terbang di atasnya dingin dan suram. Xiao Chen sempat menyalakan percikan api, tetapi dia tidak berpikir untuk melakukan apapun. Tidak ada alasan lain selain Xiao Chen tidak dapat menyerang orang di depannya. Dia tidak akan pernah mengingkari janji yang telah dibuatnya. Pedang itu terbang seperti daun willow. Namun, saat jaraknya hanya sekitar 30 cm darinya, Xiao Chen melepaskan topeng Dewa Kematian. Melakukan hal ini memperlihatkan wajah yang tampan dan lembut di bawah cahaya bulan yang lembut. Tidak ada kemegahan, kemuliaan, atau kebanggaan di sana, hanya wajah dengan fitur-fitur halus dan mata yang jernih dan cerah yang bersinar di bawah sinar bulan yang terang. Begitu Xiao Chen melepas topengnya, jantung Liu Ruyue berdebar kencang. Dia menghentikan langkahnya seperti refleks. Serangan pedang yang mematikan itu terhenti dengan paksa hanya 2 cm dari Xiao Chen. Ketika mata keduanya bertemu, Liu Ruyue tiba-tiba merasa linglung.
Di tengah kebingungannya, dia menemukan orang di hadapannya sangat akrab, sangat akrab. Kabut putih menyebar ke segala arah. Danau itu memantulkan bulan yang murni dan cerah di langit. Saat keduanya berdiri di danau yang tenang, rasanya seperti mereka berdiri di bulan yang cerah. Danau itu tampak kosong, hanya menyisakan dua bulan dan pria berpakaian putih dan wanita berpakaian putih di dunia. Senyum muncul di wajah Xiao Chen. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan pihak lain kehilangan ingatannya, perasaan sejati yang pernah dimilikinya tidak dapat dihapus. Pada saat ini, Xiao Chen merasa terbebas. Semua perasaan sedihnya tersapu. Xiao Chen mengulurkan tangan, meraih pergelangan tangan Liu Ruyue, dan perlahan-lahan menyingkirkannya. Membungkuk, dia dengan lembut mencium punggung tangannya. Liu Ruyue segera mengeluarkan teriakan yang sangat terkejut. Ketidakpercayaan dan rasa malu menodai pipinya dengan warna merah menyala. Degenerat, bang! Liu Ruyue menyerang dengan tangan kirinya, mendaratkan telapak tangannya di bahu Xiao Chen. Ini membuat Xiao Chen terbang kembali seperti karung pasir. Xiao Chen mendarat di air, menendang cipratan besar sebelum dia berhasil berdiri dengan stabil. Dia menyeka darah di bibirnya. Saat dia melihat Liu Ruyue di depan, dia terus tersenyum. Siapa kamu? Liu Ruyue memulihkan ekspresinya saat dia dengan dingin menanyai Xiao Chen. Namun, niat membunuh menghilang dari wajahnya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pria ini, dia merasa sangat akrab dengannya, tidak ada perasaan asing sama sekali. Ini juga pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu. Ini membuatnya agak bingung. Namun, dia masih mempertahankan ekspresi dingin, pura-pura tenang. Tepat saat Xiao Chen hendak menjawab, aura yang kuat menyerbu dari kejauhan. Ekspresi Xiao Chen berkedip. Aura ini terasa sangat familiar, itu adalah milik Raja Naga Putih. Xiao Chen melirik Liu Ruyue dan berkata, kita akan bertemu lagi. Aku akan memberitahumu siapa aku saat kita bertemu lagi. Setelah Xiao Chen berbicara, dia berbalik dan pergi. Wosh! Tepat setelah Xiao Chen pergi, Raja Naga Putih perlahan turun di tempat ini. Saat Raja Naga Putih melihat Xiao Chen pergi, dia merasa terkejut. Orang ini agak berani. Seluruh kekaisaran naga ilahi sedang mencarinya, tetapi dia benar-benar berani datang ke istana Naga Putih. Ayah angkat, apakah kamu kenal orang ini? Liu Ruyue bertanya dengan serius saat dia melihat Raja Naga Putih. Ketika Xiao Chen pergi, Liu Ruyue segera menyadari ada yang aneh dari wajah Raja Naga Putih, yang tidak memiliki ketenangan seperti biasanya. Jika Xiao Chen ada di sini, dia akan memiliki banyak keraguan atas cara Liu Ruyue menyapa. Jantung Raja Naga Putih berdebar kencang. Gadis ini masih setajam biasanya. Dia menyadari sedikit perubahan dalam ekspresiku. Apa yang terjadi? Sebuah sosok terbang ke arah mereka di atas danau, itu adalah Liu Ruyun. Raja Naga Putih segera merasakan sakit kepala. Disinilah masalah lain. Tepat saat dia hendak pergi, Liu Ruyun mengganggunya, cepat beritahu aku, apa yang terjadi. Aku merasakan seseorang telah berada di sini. Liu Ruyue menjawab, memang, seseorang telah berada di sini. Berpakaian putih dan tampak muda. Dia tampaknya memiliki garis keturunan naga berdarah campuran. Xiao Chen, itu Xiao Chen. Ayah, apa yang kamu lakukan padanya? Jangan serahkan dia ke kota naga leluhur, tolong. Segera menebak siapa itu, Liu Ruyun menatap Raja Naga Putih dengan tatapan memelas. Raja Naga Putih mendesah dalam hatinya. Kemudian, dia berkata tanpa daya, memang, itu dia. Namun, aku sudah melepaskannya. Aku tidak mempersulitnya. Mengapa tidak menahannya di sini? Liu Ruyun bertanya dengan marah. Raja Naga Putih tersenyum canggung. Aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Menahannya adalah salah, tidak menahannya adalah salah. Xiao Chen dari Istana Naga Surgawi, yang berhasil berlatih tinju naga tertinggi dan menyebabkan keributan baru-baru ini. Tidak disangka dia berani tinggal di Kekaisaran Naga Ilahi. Istana Naga Emas meminta kota naga leluhur untuk mengirimkan pemberitahuan pencarian. Liu Ruyue merasa sangat terkejut dan heran. Tanpa diduga, orang ini, yang sangat dekat dengannya, memiliki identitas seperti itu. Bukankah itu sangat berbahaya? Ayah, selamatkan dia, desak Liu Ruyun dengan cemas. Raja Naga Putih menunjukkan ekspresi serius.
Dia menghela nafas, masalah ini lebih besar dari yang kamu bayangkan. Yang dia singgung sebenarnya bukan kota naga leluhur tetapi istana naga emas. Saat itu, ketika berita tentang dia yang berhasil mempraktikkan tinju naga tertinggi menyebar, istana naga emas telah bersiap untuk mengambil tindakan terhadapnya. Kali ini, Xiao Chen menggunakan tinju naga tertinggi untuk menekan tinju naga kaisar. Ini membuat istana naga emas semakin cemas. Apa perbedaan antara menyinggung kota naga leluhur dan istana naga emas? Liu Ruyun merasa bingung dan dipenuhi dengan keraguan. Liu Ruyue memasuki pikiran yang dalam. Kemudian, dia menjelaskan dengan lembut, jika dia menyinggung kota naga leluhur, semuanya akan berjalan sesuai aturan. Paling tidak, itu tidak akan membuatnya kehilangan nyawanya. Setelah kebenaran diselidiki, dengan asumsi tidak ada yang mencurigakan tentang identitasnya dan dia ternyata bukan mata-mata, leluhur kota naga bahkan mungkin melupakan masa lalu dan membesarkannya. Karena dia menyinggung istana naga emas, itu bermasalah. Jika Kaisar Naga Emas Ungu marah, bagaimana orang ini bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Ayah, aku tidak peduli. Kamu harus menyelamatkannya. Liu Ruyun bersikeras ketika dia mendengar itu. Ekspresinya berubah tidak sedap dipandang ketika dia menyadari beratnya masalah ini. Liu Ruyue menatap Raja Naga Putih dan berkata, "Ayah angkat, aku pikir orang ini bisa diselamatkan." Raja Naga lainnya seharusnya tidak menginginkannya mati. Jika dia hidup, dia akan membuat orang-orang Istana Naga Emas gelisah. Ini bahkan mungkin memengaruhi pertarungan untuk posisi Kaisar Naga. Yang membuat garis keturunan naga emas gelisah bukanlah Xiao Chen tetapi tinju naga tertingginya. Dampak yang diciptakan oleh teknik tinju ini terlalu menantang surga. Naga surgawi sebelumnya hampir mengubah dunia dengan tinju naga tertinggi. Tidaklah benar untuk mengatakan bahwa klan kerajaan garis keturunan naga emas tidak gugup. Raja Naga Putih mengamati ekspresi Liu Ruyue. Sepertinya Xiao Chen tidak mengatakan sesuatu yang aneh padanya untuk memaksanya mengingat. Sepertinya dia pintar, biarkan aku memikirkan masalah ini. Kalian berdua tidak perlu ikut campur dalam hal ini, terutama kamu, apakah kamu mendengarku? Raja Naga Putih menunjuk Liu Ruyun, menunjukkan kekuatan sebelum pergi. Segera, hanya Liu Ruyue dan Liu Ruyun, dua saudara perempuan, yang tersisa di danau. Liu Ruyun tersenyum dan berkata, "Kakak, sepertinya kata-katamu lebih persuasif." Berdasarkan penampilan ayah, dia mungkin setuju. Liu Ruyue tersenyum tipis. Sulit untuk mengatakannya. Hal-hal yang terlibat jauh lebih rumit daripada yang Anda bayangkan. Keputusan yang dibuat di level foster father jarang memasukkan emosi dalam persamaan. Mereka hanya mempertimbangkan kepentingan. Tentu saja, Anda adalah pengecualian.